Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita hari ini, ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Wiwi Safura SPDI. Kalian semua bisa memanggil ibu dengan Ibu Wiwi. Insya Allah selama 1 tahun ke depan ibu akan mengajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 10 ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa agar kita dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Oke anak-anak ibu, sebelum kita masuk pada materi pelajaran kita mengenai Asmaul Husna, ibu akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi dasar, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dan juga indikator tentang materi kita hari ini. Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengimani Asmaul Husna. Di sini kompetensi dasarnya, menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, dan Al-Karim. Asmaul Husna sebenarnya banyak, tapi yang kita pelajarin di sini ada 7. Kita diharapkan nantinya kita dapat menganalisis makna Asmaul Husna yang 7 ini. Nah, tujuannya kita dapat meyakini bahwa Allah Maha Mulia, Allah Maha mengamankan, Maha memelihara, Maha sempurna kekuatannya, Maha penghimpun, Maha adil, dan juga Maha akhir, dan dengan indikator meneliti secara lebih mendalam pemahaman Asmaul Husna dengan menggunakan IT. Oke, di sini ada bagan alir dari materi aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Materinya mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna yang 7 tadi, ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, dan Al-Akhir. Nah, diharapkan setelah kita mempelajari 7 makna dari Asmaul Husna tersebut, kita dapat mengambil sarinya dan kita dapat memperoleh nilai dan perilaku mulia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan nantinya kita memiliki pribadi yang dermawan, yang jujur atau amanah, yang tawakal, yang tangguh, yang toleran, yang adil, dan juga bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Sebelum kita masuk ke materi pembagian Asmaul Husna, kita artikan dulu, apa sih itu sebenarnya Asmaul Husna? Nah, di sini dikatakan, Asmaul Husna terdiri dari 2 kata, yaitu asma yang berarti nama-nama, dan husna berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Jadi Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah, hanya Allah lah yang mempunyainya. Nama-nama Allah yang baik, sudah baik, indah lagi, dan ini sebagai bukti bahwa Allah itu Maha Agung. Ada banyak nama-nama Allah, ini bukti nyata bahwa Allah Maha Agung. Oke, di sini ada dalil tentang Asmaul Husna dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun, yang artinya, dan Allah mempunyai nama-nama yang baik atau mulia, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulalah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya, mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di sini dikatakan Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah menggunakan nama-nama Allah tersebut. Dan juga Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Berdoa dengan menyebut Asmaul Husna sangat dianjurkan menurut ayat ini. Selanjutnya ada juga dalil akli, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Asmaul Husna yang berbunyi,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tas'ata wa tis'ina isma mi'atan illa wahidam man ahsa hada khalal jannah rawahul Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai 99 nama. Nah, Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, Allah mempunyai nama sebanyak 99, dan ini jika kita mengimaninya, menghafalnya, insya Allah kita akan masuk surga. Insya Allah, luar biasa ya. Oke, sekarang kita masuk kepada Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Karim. Nah, secara bahasa Al-Karim ini mempunyai arti yang maha mulia, maha dermawan, maha pemurah, dan secara istilah Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Nah, Allah ini maha mulia, maha dermawan, maha pemurah. Nah, jadi yang dapat kita aplikasikan, yang dapat kita ambil dari bahwa Allah maha pemurah ini adalah sifat-sifat dermawan. Nah, di sini ada seorang anak memberi temannya sesuatu, dan ini ada seorang memberi santunan, kemudian ini adalah ada seorang anak yang saling memaafkan. Ini adalah contoh dari aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari, kita mempercayai Allah Maha Al-Karim. Selanjutnya yang kedua, Al-Mu'min. Nah, secara bahasa berasal dari kata aminah, yang berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Allah Subhanahu wa taala ini memberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Nah, dengan demikian hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan dan cobaan. Sebagai manusia tentu kita tidak lepas yang namanya dari permasalahan, tantangan dan cobaan, maka hanya dengan mengingat Allah lah kita akan menjadi tenang. Jadi apa aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia contohnya, kita selalu berzikir dan berdoa. Kemudian memberi rasa aman kepada orang-orang sekitar kita. Jangan kita orang melihat kita menjadi tidak aman. Kita harus memberi rasa aman kepada orang sekitar kita ini, membantu orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya adalah Al-Wakil. Nah, kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Nah, aplikasi kita pada meyakini kalau Allah itu Maha Al-Wakil, Maha memelihara, kita bersifat tawakal, berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha. Dan juga selain itu di sini ada contohnya seorang ibu, seorang anak itu dalam pemeliharaan seorang ibu. Nah, ini adalah contoh dari bahwa kita sebagai orang tua juga memelihara anak-anak. Inilah yang dapat kita ambil. Kemudian selanjutnya Al-Matin. Nah, Al-Matin artinya maha kukuh atau maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Nah, Allah ini jika Allah menghendaki rahmat kepada hambanya, ya tidak ada yang dapat menghalanginya. Ya, dia tidak ada yang dapat menghalangi rahmat Allah itu, dan demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Inilah bahwa Allah Maha Al-Matin atau Maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Nah, di sini ada gambar Monas yang berdiri tegak. Ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada Al-Jami'. Di sini Al-Jami' secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Nah, Allah ini dia menghimpun semua yang Allah inginkan itu berkumpul, ya. Allah akan
mengumpulkannya. Contohnya ini di Mekah, kegiatan haji atau umroh ini adalah orang-orang yang dari belahan dunia manapun berkumpul di Mekah. Nah, di sini bukti nyata bahwa Allah itu maha mengumpulkan segala sesuatu. Di sini tidak kenal tapi bisa menjadi kenal. Begitu juga gambar yang kedua, sebuah pernikahan. Orang Indonesia bertemu dengan orang Australia atau orang luar negeri manapun, kalau secara logika ini tidak akan mungkin jauh perjalanan, tapi Allah maha mengumpulkan apa saja bisa terjadi. Maha mengumpulkan ini, Masya Allah. Kemudian yang terakhir, sebelum nomor yang keenam yaitu al-adlu, yang artinya adalah maha adil, di mana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Nah, keadilan Allah Subhanahu Wa Taala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas. Dengan demikian, tidak mungkin keputusannya itu salah. Nah, Allah ini Allah ini adalah hakim yang paling adil. Tidak mungkin segala sesuatu keputusan yang Allah berikan itu adalah salah. Jadi bagaimana dia memberikan pembalasan kepada umat-umatnya itu tidak akan mungkin salah. Nah, gitu juga di sini ada gambar sidang seorang hakim. Nah, seorang hakim ini jika dia memberi adil sesuatu keadilan kepada terdakwanya, itu adalah surga menantinya. Tapi jika seorang hakim tidak adil dalam memberi keputusan kepada terdakwanya, maka nerakalah yang menantinya. Maka beratlah menjadi seorang hakim ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu al-akhir. Nah, al-akhir di sini artinya Allah maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia maha kekal. Tatkala semua makhluk hancur, maka kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas. Kita sebagai makhluk, mau itu manusia, hewan atau apapun itu, walaupun kita sebenarnya kuat, itu tidak akan mungkin lebih kuat dari yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan kita. Nah, Allah lah yang maha akhir. Tidak ada yang paling akhir, tidak ada yang setelah Allah itu yang masih hidup. Allah lah yang maha akhir. Tidak ada segala sesuatu yang paling akhir selain Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah materi hari ini. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu tutup materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.